Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ima Setianingrum, Ika Saputri, dan Ilham Harumatus Sadia. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang strategi membuka usaha koperasi dan usaha kecil. Selamat menyimak videonya ya. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian peluang usaha. Peluang usaha adalah suatu kesempatan yang datang pada waktu tertentu, tidak boleh terlewatkan oleh seorang berusaha untuk memperoleh keuntungan, karena peluang itu tidak akan datang dua kali. Peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang diartikan kesempatan atau sebuah kesempatan yang datang di waktu tertentu, sedangkan usaha adalah suatu upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, secara etimologi, kesempatan usaha berarti sebuah kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan yang diinginkan. Keinginan tersebut dapat berupa kekayaan atau uang, tentu saja dengan memanfaatkan atau menggunakan faktor-faktor yang ada pada dirinya atau yang ada di lingkungannya. Definisi lain dari peluang usaha yaitu sebuah kesempatan atau ilham yang muncul untuk memperoleh inspirasi, sehingga seseorang dapat memulai atau membuka kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru. Selanjutnya, tentang pengertian usaha kecil. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Lalu, apa saja kriteria usaha kecil itu? Yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2.500.000.000 rupiah. Strategi atau cara memasuki dunia usaha. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memulai atau membuka suatu usaha. Langkah yang pertama dengan merintis usaha baru atau starting. Kedua, dengan membeli perusahaan orang lain atau buying. Ketiga, dengan kerjasama manajemen atau franchising. Berikut ini merupakan beberapa strategi untuk memulai usaha sendiri. Kunci sukses untuk melakukan usaha sendiri tersebut adalah: yang pertama, modal usaha. Kedua, menganalisa dan menetapkan usaha yang cocok bagi kita. Ketiga, tentukan visi usaha kita ke depan. Visualisasikan 3 tahun ke depan harus tetap bertahan dan berjalan dengan baik. Keempat, pastikan usaha yang kita jalankan mempunyai rencana bisnis yang nyata. Kelima, selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan. Dan terakhir, menjalin hubungan kepada semua komponen masyarakat. Sebelum seorang wirausaha membeli perusahaan, selain mempertimbangkan berbagai keterampilan, juga harus menganalisa beberapa latar belakang dari perusahaan yang akan dibeli. Secara eksplisit, Zimmer memberikan alasan mengapa seseorang membeli perusahaan. Menurutnya ada 4 hal kritis untuk menganalisa perusahaan yang akan dibeli, yaitu: yang pertama, alasan pemilik menjual perusahaan. Kedua, potensi produk dan jasa yang dihasilkan. Ketiga, aspek legal yang dimiliki perusahaan. Dan terakhir, kondisi keuangan perusahaan yang akan dijual. Ada 7 hal yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk menjadi seorang pembisnis waralaba. Pertama, cari bisnis waralaba yang sesuai dengan minat. Kedua, definisikan kemampuan investasi. Ketiga, pilih pasar waralaba yang cocok. Keempat, kontak pemilik calon waralaba pilihan. Kelima, cari kesamaan nilai dengan pemberi waralaba. Keenam, pahami keterbatasan kontrol. Ketujuh, telaah dokumen pengungkapan waralaba dengan ahlinya. Berikut ini adalah kelebihan dan kelemahan dari merintis usaha, membeli perusahaan, dan kerjasama manajemen atau franchising. Kelebihan dari merintis usaha sendiri yang pertama adalah gagasannya murni.
Kedua, bebas beroperasi. Ketiga, fleksibel dan mudah pengaturannya. Lalu kelemahannya adalah: pertama, pengakuan namanya kurang. Kedua, fasilitas inefisien. Ketiga, penuh ketidakpastian. Keempat, persaingan kurang diketahui. Kelebihan dari membeli perusahaan. Kelebihan yang pertama yaitu kemungkinan besar sukses. Kedua, lokasi sudah cocok. Ketiga, karyawan dan pemasok biasanya sudah maksimal. Keempat, sudah siap beroperasi. Lalu kelemahan dari membeli perusahaan yang pertama adalah perusahaan yang dijual biasanya lemah. Kedua, peralatan tak efisien. Ketiga, harganya mahal. Dan terakhir, sulit inovasi. Dan yang terakhir, kelebihan dan kelemahan dari kerjasama manajemen atau franchising. Kelebihannya adalah pengalaman dalam logo, nama, metode, teknik produksi, pelatihan, bantuan modal sudah tersedia. Kelebihan kedua, penggunaan nama dan mereknya sudah dikenal. Lalu kelemahan dari kerjasama manajemen atau franchising itu sendiri adalah: pertama, tidak mandiri. Kedua, kreativitas tidak berkembang. Ketiga, menjadi interdependen rentan terhadap perubahan franchise. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kalimat yang tidak berkenan ya. Di akhir presentasi ini, ada pesan menarik nih. Untuk memulai usaha, Anda tidak perlu menjadi seorang ahli dalam bidang usaha tertentu. Namun, memiliki visi dan misi yang jelas, serta manajemen usaha yang baik, menjadikan Anda setingkat lebih maju untuk meraih masa depan yang Anda impikan. Yuk mulai usahamu sekarang, demi masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.